Jauh, pokoknya jauh. Jadi kita berangkat dari Bintaro bersama teman-teman anak-anak Tangsel. Ada Abah Usman, Om George, Om Piston, ada Emon, ada Janes. Jalanan menuju Carita ya nggak terlalu mulus-mulus amat, kena hujan badai juga, dan sampai ada pohon tumbang. Wah, pas pohon tumbang gue kepikiran besok gimana ya, bakalan badai juga nggak sih? Alhamdulillah kemarin aman. Jadi setelah melewati badai dan pohon tumbang, kita akhirnya sampai di RCP di Kokonat untuk melakukan registrasi atau ambil respek sama pengecekan terakhir sepeda kita layak untuk ikut Tendang Jawa atau enggak. Nah, di situ kita ketemu teman-teman dari Bandung kayak Arai, si Mabrur, Citra, dan yang lainnya. Happy sih karena kita udah lama nggak ngerasain hype ikut race, jadi semua mukanya tuh sumringah karena memang benar-benar semenjak pandemi kita nggak pernah ada race, ya happy. Sebelum start kita nginap di sekitar 5 km lah dari venue, dan di sana kita disusul oleh teman kita Zaki, juara pertama Bentang Jawa yang sangat gila. Dan di sana kita nginap bareng, mempersiapkan apa yang harus disiapkan buat besok start bareng-bareng. Yang pasti mah cukup lah istirahatnya di sana, dan kita berangkat ke venue pagi-paginya. Ternyata penginapannya harus naik tangga dulu. Ya berarti besok pagi kita ada pemanasan, turun tangga, nenteng sepeda. Belum start, gendong sepeda dulu. Baru mulai gimana? Baru mulai. Sobat 1 minggu, bismillahirrahmanirrahim. Moga tabah sampai akhir, finish sesuai rencana. Tabah sama gue ya. Semangat. Yuk bisa yuk. Baru pertama nih kira-kira bakal kayak gini sampai beres. Ayo Mas, pagi. Kita bereskan ya Mas. Masih seger. Ntar mampir rumah lu Mas. Oh siap. Itu hari pertama kita tujuannya sih peak paling tinggi tuh, tinggi ke Puncak Habibie dan ngelewatin Sawarna. Enjoy the ride. Semua tanjakan nikmatin aja. Di luar ekspektasi, tanjakan Sawarna itu berat banget. Jadi planning awal yang 400 kilo kita baru tidur atau nginep di hotel berubah. Jadi kita rubah ke kita sampai di Ranca Buaya kita baru nginep. Itu sekitar 500 kilo. Alex.
Halo Titik. Sawarna menuju Puncak Habibie itu kita dapat gradien rata-rata ya di atas 15% sejauh ya mungkin 50-60 kilo, dan salah satu gradien tertinggi ada di 28%. Untungnya kita udah prepare, jadi sebelum berangkat kita udah ganti rasio gears kita ke yang rendah, jadi chainring kita pakai 30, sprocket gua pakai 34, keting 36. Jadi sepanjang perjalanan Puncak Habibie kita nggak ada nuntun, kita lulus sampai atas. Mana ada tanjakan sadis, di situ pasti ada turunan seru ya kan. Itu gue banget, gue senang banget sama turunan. Dan pas turunan, wah pemandangannya ajib men. Pelabuhan Ratu keren banget. Tapi gue cuma bisa nikmatin bentar sambil lewat doang. Mungkin next gue mau balik sana aja. CP1 itu di Ranca Buaya. Jadi sebelum masuk CP1 kita ada di posisi 3. Di depan kita ada Zaki sama Om Adipati Bob. Saya ada konvoy lagi. Berapa kali lagi nih? 2 lagi. 2 lagi. Setelah check in di CP1 kita langsung lanjut menuju penginapan. Siapa nih? Kirain udah jauh kau. Makan Om. Oh, oke. Nggak tidur. Musuh terberat kita selain tanjakan adalah angin. Dan ketiga musuh kita adalah panas. Jadi ya target 400 dalam sehari berubah. Jadi kita keep moving aja, kita tetap maju. Wah, sadis men, sadis sekali. Yo Chan, semangat Chan. Kenapa Mas? Baik. Halo. Di kilometer berapa kita Mas? Bodo amat, pokoknya makan. Di hari pertama kita memutuskan untuk nggak tidur. Di hari kedua mungkin kita akan cari penginapan untuk nginep ya. Sekitar 550 di Ranca Buaya kita cari penginapan. Tapi karena tidak direncanakan, jadi kita nggak tahu penginapannya ada di mana, dan kita kena hujan. Check in jam 2 malam, check out jam 5 pagi. Di situ kita menyesal kenapa kita nggak lanjut aja, jadi tidur di pinggir jalan. Pertama kita lebih irit biaya, kita nggak perlu bayar biaya hotel. Kedua kita irit waktu karena kita nggak perlu packing dan repacking sebelum berangkat. Tahun depan kita ikut nggak nih? Tergantung yang support. Ada gantian ya, kita yang mantau orang ya. Yoi, mau jadi panitia nggak tahun depan.
Jadi kita hari kedua tuh baru mulai nginep di Batu Karas. Pagi-paginya agak kesiangan dikit men. Namanya 2 hari nggak tidur ya kan. Ya udah telat dikit nggak apa-apa lah ya. Lalu kita jalan dari Batu Karas menuju Pangandaran. Waktu kuliah di Bandung ya, ke Pangandarannya males, jauh. Tiba-tiba gue goes men, dapetin patung ikan tuh, maskotnya Pangandaran. Wah anjir gue kaget, sampai juga gue kesini sepedaan, nggak ada tuh di benak gue bakalan goes ke sana. Cendol sambil hujan. Perjalanan dari Pangandaran menuju Gunung Kidul itu terbilang sangat datar, flat. Dan entah kenapa gue sama Keting tuh bisa sama-sama benci sama jalan datar. Jadi untuk ngelewatin jalan datar ini kita lumayan lama karena banyak berhenti untuk tidur. Daripada ketiduran di jalan terus jadi kecelakaan, kita lebih pilih tidur aja. Karena memang dari awal komitmen kami adalah saat kita lapar kita makan, saat kita ngantuk kita tidur, saat kita capek kita berhenti untuk istirahat. Jadi kita nggak ada maksa. Ya apa mas? Es kado. Oh, ulang tahun ya? Dipotong. Ulang tahun ya? Oke, bungkusan kado, ya nggak om? Iya. Oh. Tapi nggak ada kado. Tapi nggak ada kadonya. Kirain Kadonya om, tanjakan. Mantap. Kirain ulang tahun. Del, kado maju ya. Tes. Kalau nanjak gini kita akur kan nih Chan? Nanjak kayak gini akur kan nih? Dari Gunung Kidul, gue senang banget tuh sama rutenya. Rolling, naik turun. Dan gue juga pernah tuh lari di sana. Waktu gue lari di sana gue pernah ngomong tuh ke teman gue Timothy, bilang, Tim, kayaknya kalau kita sepeda sini keren. Ternyata men, nyampe juga ke sana. Gak kepikiran juga tuh bisa nyampe sana. Ya emang rolling, jadi pas turunan gue bejek tuh, apa biar cepet nyampe nya. Soalnya depan ada tanjakan. Dari senanjak itu seger. Tadi ngantuk, jadi nggak ngantuk lagi. Kita nanjak Panggang itu sekitar jam 2 pagi. Nah karena sudah jam 2 pagi, semua warung dan minimarket tutup. Kita kehabisan logistik makanan. Pas nanjak gua sempet mual, tapi untungnya di tengah-tengah tanjakan Panggang ada satu warung yang masih buka. Terima kasih banget sama warung itu karena dia bersedia masakin Indomie buat kita, jadi gua nggak sempat ngebong di situ. Akur nggak nih? Akur. Tai. Kur. Jadi beres
makan dini hari tuh di warung yang ya hoki banget, kita nemuin warung di sana. Tetap rolling lagi, kesukaan gue banget, tapi rollingnya sadis men. Turunnya dikit, tanyakannya banyak, tapi nggak apa-apa karena kita udah latihan ya, itu nggak terlalu berat-berat amat lah. Dan pas pagi-paginya, wah itu keren banget. Walaupun kita panggang nggak full, dibelokin ke kiri setengah, tapi itu pemandangannya keren banget. Gue pengen lagi tuh ke sana. Pokoknya di mana yang keren, gue pengen balik ke sana. Semoga aja ada kesempatan men. Jadi memang rute panggangnya itu nggak full. Jadi di tengah sebelum Kopi Panggang kita dibelokin ke kiri. Kita sempat kelewat sih, sempat naik hampir ke Kopi Panggang. Terus baru ngeh kalau Garminnya nyuruh belok kiri. Jadi kita sempat putar balik, belok kiri. Kita masuk ke Geopark Watu Payung, itu view-nya bagus banget. Thank you Mas Rihan. Itu salah satu best view sepanjang rute Bentang Jawa. Jadi kalau bisa rencanakan lewat Geopark sesudah Panggang ini pagi atau siang. Bagusnya sih pagi karena hutannya tuh kita dari atas ngeliat view-nya hutan, dan hutannya itu diselimutin sama kabut-kabut pagi, dan di tengahnya tuh ada sungai yang ngebelah. Wah itu bagus banget. Habis ngelewatin Gunung Kidul dan nanjak ke Panggang, kita turun dan masuk ke area pedesaan Tegalombo. Itu view-nya juga bagus. Sepanjang jalan sebelah kanan kita tuh sungai bekas aliran lahar dingin. Jadi bebatuannya tuh khas banget. Bang ini Pak. Mood booster dan guna aerobar Alaican. Ah, ini baru dia doang nih. Tagu duren. Jadi saat turun ke perbatasan Ponorogo, kita berdua bingung. Di belakang kita tuh ada salah satu peserta yang mepet kita terus. Namanya Syahroni, kita lihat di resmap, namanya Syahroni. Kita nggak tahu dia siapa, ya jadi akhirnya kita jaga jarak. Sampai di kota Ponorogo di bawah, ternyata ada yang DM. Ternyata itu Arai. Di depan. Juga ketemu dia di saat tidur. Arai buka resmap, sarannya Arai buka resmap, terus dia ngelihat kompetitor dia yang ada di depannya. Jadi dia nggak sempet tidur, dia lanjut tinggalin kita karena ambisi ngejar orang yang di depannya. Pagi Pak. Nah, satu lagi. Akur. Pagi setelah ditinggal sama Arai, masuk hari ke-5, dimana kita harus 150 km uphill menuju desa Lumajang. Jadi kita lewat Lumajang, itu tepat di kaki Gunung Semeru. Warga sekitaran Malang ini sangat antusias sama kedatangan peserta Bentang Jawa. Jadi saat nanjak di Dampit kalau nggak salah ya, ada serombongan anak kecil
yang teriak nyemangatin kita, tapi sebut nama. Itu gue sampai bingung saat mereka teriak, semangat Mas Ican, semangat Mas Giting. Itu anak siapa kok kenal nama gitu. Jadi ya appreciate banget buat orang-orang di sana yang sangat ngedukung kehadiran kita, walaupun cuma lewat, nggak bisa mampir, tapi hebat banget. Mantap. Dan Arai lagi-lagi nunggu kita di sebelum nanjak piket 0 karena dia mikir nggak aman kalau misalkan nanjak piket 0 sendirian. Ya, akhirnya di Lumajang kita ketemu lagi sama Arai dan kita diculik sama salah satu warga, Mas Chandra. Halo Mas, kita dibujuk, dirayu untuk mampir ke rumahnya untuk sekedar ngopi sama disajikan makanan. Mau persiapan kemana Mas? Mau pulang ke Bali Pak. Asik, ke Bali. Udah selesai dulu bentarnya lu. Ican katanya main ke Bali. Ya Pak, udah pulang aja Pak ke rumah Pak. Bali katanya tadi. Terima kasih Mas. Thank you. Oh, ntar kita kesini lagi lah. Ya kapan? Si mau. Enggak Mas yang Jadi setelah pamit dari rumah Mas Chandra, katanya sih piket 0. Gua nggak tahu tuh piket 0 itu apaan, horor kayak gimana. Ya udahlah, gua yang di depan, gua duluan dan Ican belakang sama Arai. Jadi kata orang-orang si piket 0 ini rada angker, rada klinik. Di beberapa titik turunan itu gua ngelihat ada orang gantung kemeja. Gua nggak tahu itu kemeja terbang apa atau bukan kemeja, tapi gua ngeliat itu kemeja dan digantung terbang di sisi kanan jalan. Karena sisi kirinya ada tebing, sisi kanan itu jurang. Ada kemeja yang terbang atau digantung di sisi kanan. Gue sempet teriak, ini apa maksudnya orang gantung kemeja? Tapi Arai diem, Giting jauh di depan. Gue nemenin Arai. Si Arai diam, terus turun lagi ke bawah. Nah akhirnya kita ketemu di jembatan piket 0 ini. Arai di depan gue. Di jembatan piket 0 ini jalannya nggak semulus yang sebelumnya. Jadi ada gundukan. Arai hajar gundukan itu, terus tiba-tiba barang dari tasnya ada yang jatuh. Karena gue posisinya di belakang, ya gue putar balik dong ambil barang itu. Ternyata saat gue ambil, barangnya adalah lontong dong. Si penting gue ambil tuh. Kita mulai ngerasain ada hawa-hawa menyeramkan di desa ini. Jadi agak samun, sepi. Itu baru sekitar jam 10 atau jam 9, tapi sepi banget desanya. Nggak ada satu orang pun yang kita lihat keluar dari rumah. Dan saat ngelewatin beberapa rumah, kita ngelihat ada boneka orang-orangan yang dipajang dengan sengaja. Nggak tahu tujuannya apa, tapi ternyata ada kisah misteri di desa tersebut bahwa kalau malam tuh suka ada burung batang terbang. Dan kalau misalkan ada rumah yang disamperin atau diparkir sama burung batang ini, rumah tersebut bakal ngalamin orang sakit atau kematian. Nah, patung-patung ini dipajang untuk tolak bala, jadi untuk nolak si burung batang atau keranda terbang ini. Kalau gue sih sebenarnya nggak percaya tuh hal mistis kayak gitu. Tapi lumayan serem men. Ada patung, gitu di pinggir-pinggir. Gue ngeliat tuh tiga, anjir, apaan tuh? Ya udahlah, kita gue terus. Jadi kita gue debet-debetan tuh, nggak ngobrol-ngobrol, yang ya mengalihkan pandangan lah. Ya udahlah, asik gue cepet. Jadi kisah horor di Lumajang terus cuma bumbu aja. Kita nggak bisa bilang valid beneran ada atau enggak karena kita nggak ngerekam, kita nggak videoin selama di Lumajang itu karena malam kan.
kualitas kamera video juga kurang bagus saat malam-malam. Next, keluar dari Lumajang kita menuju Jember. Kita ngantuk berat lagi karena mostly flat jalanannya, sampai ketemu uphill lagi itu di Alas Gumitir. Alas Gumitir tuh mungkin ya sekitar 100 kilo sebelum finish. Jadi di Jember kita tidur lumayan lama dan kita ditinggal lagi sama Arai karena Arai masih ambisius ngejar orang di depannya. Jadi kita mulai uphill tuh jam 10, masuk ke arah Alas Gumitir kita dipepet lagi. Kita diberhentiin lagi sama komunitas, apa nama komunitasnya lupa, komunitas sepeda touring KSTI, komunitas sepeda touring Indonesia. Jadi dia benar-benar ngeberhentiin kita, dia ngasih minum, ngasih makan, dan yang kagetnya selain foto bareng mereka minta tanda tangan kita di selembaran kain putih. Itu wah, appreciate banget sih, mereka benar-benar menghargai kedatangan kita yang goes dari Carita sampai Banyuwangi. Setelah berpamitan terus kita naik, kita masuk ke arah Alas Gumitir. Dia profil tanjakannya mirip sama puncak ke Mangade, tapi nggak sepanjang Mangade sih, paling cuma sekitar 20-an kilometer. Sampai puncak siang, kita nggak bak bibu langsung turun ke bawah masuk ke arah Banyuwangi. Jadi hari terakhir itu ya kita melewatin tanjakan terakhir yang namanya Alas Gumitir. Nanjak sih, ya begitulah, kayak mau ke puncak aja kayak kata bilang Ican tadi. Ya zigzag, sak. Ya udahlah, gue yakin beres tanjakan ada turunan. Turunan gue lebih suka banget sama turunan. Ya udah, pas turunan gas terus, kalau bisa dibejek. Tapi pas masuk Banyuwanginya, gue kira bakalan tiba-tiba garis finish ya, ternyata rolling kecil-kecil juga. Ya mau nggak mau ya harus istirahat lagi. Gue pikir beres turunan itu udah nyampe deh. Ya udahlah, namanya rutenya begitu, ya udah nikmatin aja. Lima 50 km sebelum finish itu berat banget karena mindset kita tuh udah pengen buru-buru finish, jadi kita udah males istirahat, ngantuk, capek, kita gas, kita jalan terus, rolling, dan anginnya kencang banget. Akhirnya jam 12:47 kita masuk ke finish. Sampai juga Banyuwangi, sisa turunan. Alhamdulillah, atur nuhun sadayana. Uhuy. Dengan bangga mempersembahkan si banyak gaya tuh, lihat kan, banyak gaya. Awas jatuh, awas motor. Sini kiri masuk. Wow, oh banyak gaya. Wih. Ini dia si manusia banyak gaya sama si manusia kalem. Congrats, Ting, congrats. Chan.
Gimana Chan? Nagih. Kok mukanya lihat ya, mukanya kaku gitu sih. Anjir. Gimana sih kalian? Ah? Gila. Ting jangan kaku gitu nama sih Ting. Ini temen lo jangan kaku gitu nama sih. Tapi kan lihat mata, rukun. Ini menarik kalau kalian adalah tim pertama yang masuk. Jadi kan cerita selama dari kemarin kan solo kan yang masuk kan. Ini tim pertama yang masuk. Jadi nanti kita perlu. Jadi buat para pesepeda yang mungkin punya niatan ikut Bentang Jawa tahun depan, kalau ada Atau event-event lainnya lah, atau event ultra lainnya. ultra cycling di atas 1000 kilo, ingat yang dibutuhkan bukan cuma latihan di datar ya, tapi mix dengan nanjak. Terus kalau bisa perhitungan rasio gear juga harus diperhitungkan, karena di tanjakan kita butuh benar-benar rasio gear yang tepat kalau Biar misalkan save energy. ya, untuk save energi, karena kita goesnya nggak deket ya. Kalau dari gue sih lebih ke ini, lu jangan menunda waktu makan, jangan nunda waktu istirahat. Soalnya kalau lu makannya telat, istirahatnya juga lu tahan-tahan, ya endingnya lu bakal nggak fit. Jadi lu nggak bakal enjoy sampai akhir. Jadi yang penting mah waktunya makan, waktunya istirahat. Jangan paksain ego lu karena lu goes jauh, bukan goes dari rumah ke tempat kerja. Terima kasih juga buat tim Bentang Jawa. Tim panitia Bentang Jawa, kalian bukan cuma ngajuin rute bagus, rute yang gila, tapi semua peserta Bentang Jawa menjadi saudara satu. Jadi thanks buat semuanya, keren. Dan congrats buat semua peserta yang sudah beres dan belum beres, mungkin bisa coba tahun depan.